semuanya, selamat siang. Para narasumber yang saya hormati, para hadirin peserta seminar pagi hari ini yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya diberi amanah diajak memberi kontribusi untuk membedah bagaimana terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota kepolisian saat penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi dalam perspektif hukum pemerintah. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, hukum pemerintah ini juga disebut sebagai hukum administrasi, dan berkembang disebut juga sebagai hukum tata usaha negara. Saya memahami terhadap tema yang diambil oleh penyelenggara ini karena adanya kegalauan di mana dengan semangat dan esprit de corps-nya seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, tetapi pada endingnya terjadi sesuatu hal tidak terasa dilindungi, bahkan seolah-olah dikorbankan. Ini kegalauan yang terjadi. Kalau tidak berbuat akan dikualifikasi sebagai pembunuhan. Berbuat akan menanggung tanggung jawab. Salahnya tidak. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita bedah diskusi kita dengan tema perlindungan hukum bagi anggota kepolisian dalam menggunakan kekuatan. Kita beranjak dari konsep anggota kepolisian itu dan tugas pemenang yang melekat pada anggota kepolisian. Anggota kepolisian yang kemudian juga disebut sebagai aparatur kepolisian ini adalah orang perseorangan, yang lebih lain, orang perseorangan atau individu yang diangkat atau ditetapkan oleh pemerintah atau negara untuk menduduki atau mengampu jabatan kepolisian. Tentunya pengangkatan ini melalui proses yang telah ditetapkan yang berdasarkan pada peraturan undang-undang. Kemudian jabatan kepolisian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan wewenang, tanggung jawab dan hak-hak anggota kepolisian yang tersusun dalam struktur organisasi kepolisian atau Polri. Jadi jabatan adalah kedudukan yang diambil oleh individu yang kemudian individu diangkat menjadi anggota kepolisian. Dengan demikian, Bapak Ibu semuanya, anggota kepolisian ini pada dasarnya adalah individu yang mengampu atau menduduki jabatan kepolisian setelah melalui proses atau prosedur tentang pengangkatannya sebagai anggota kepolisian. Kondisi ini yang kadang-kadang kita tidak memahami dan menyadari bahwa terhadap apa yang dilaksanakan itu adalah tugas dan wewenang dilaksanakan oleh individu. Sepanjang di dalam menjalankan tugas dan wewenang bisa membedakan atau membedakan mana sebagai hak individu dan mana sebagai hak jabatan, istilah terminimalisir terjadinya suatu tindakan individu yang berhitung pada jabatan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat dari konsep yang saya sampaikan ini, dikaitkan dengan tema yang disampaikan oleh penyelenggara, maka akan muncul suatu pertanyaan dengan tugas kewenangan yang imbang. Pertanyaan yang pertama, apakah
anggota kepolisian ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Apakah memiliki hak? Kemudian, apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan? Dan siapa yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi anggota kepolisian tersebut? Sedangkan kepolisian itu sendiri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Siapa yang akan memberikan perlindungan? Polri dari perspektif hak asasi manusia. Sebetulnya apa yang mau ditanyakan? Coba, kalau Polri itu perlindungan hukumnya tertinggi sudah, kenapa harus ditanyakan lagi? Karena perlindungan Polri itu sudah ada di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Levelnya sudah paling tinggi. Disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 30 ayat 4 bahwa Polri itu adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Itu adalah perlindungan tertinggi yang diberikan kepada negara, kepada institusi yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sudah. Tadi kalau pendekatannya dari Prof. Sajiono mengatakan ini pendekatan kewenangan. Kewenangannya itu sudah kewenangan yang top, sudah paling top. Ya, ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mempertanyakan tentang perlindungan hukum, sesungguhnya apa ya yang harus disampaikan, gitu kan? Tapi ini yang dimaksud saya paham ketika bertugas, kemudian dalam bertugas itu kemudian ada kendala dan akhirnya melaksanakan tugas, tetapi kemudian pertanggungjawabannya itu dibebankan pada individu, begitu kan? Nah itu yang kemudian kita bahas di dalam forum ini. Ibu bapak sekalian, kita harus melihat bahwa kita ketika reformasi terjadi, masih kita ingat di tahun 98, itu menghendaki bahwa penguatan masyarakat sipil, yang kemudian dalam penguatan masyarakat sipil itu peran dan fungsi Polri itu semakin ditingkatkan. Semula itu Polri adalah menjadi bagian dari ABRI, kemudian bersama-sama dengan TNI, tapi ketika reformasi Polri itu dipisahkan dari ABRI. Itu tujuannya adalah Polri itu bersama dengan masyarakat sipil itu untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Berarti posisinya Polri itu sangat strategis di dalam sistem berdemokrasi kita. Nah, kalau kita perhatikan, Ibu Bapak, di era reformasi ini kita harus mengakui bahwa tugas Polri itu semakin berat, sangat berat. Ya, kita bisa melihat harapan masyarakat kepada Polri itu sangat tinggi. Apa maksudnya? Karena masyarakat itu menghendaki terpenuhinya hak asasi manusia dan untuk mewujudkan tatanan hidup yang aman dan tertib. Jadi ini berada digantungkan masyarakat sipil kepada institusi yang namanya Polri. Jadi Polri itu sesungguhnya adalah mitra, gitu ya, mitra dari pemegang kedaulatan, mitra dari masyarakat, mitra dari rakyat, sehingga Polri itu sesungguhnya ada bersama dengan masyarakat. Yang kemudian kita lihat, Polri itu mempunyai tugas untuk menjamin terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas rasa aman dan tertib sehingga masyarakat bebas dari rasa takut. Jadi sebetulnya posisi Polri itu bukan untuk makin menakut-nakuti, tapi justru keberadaan polisi itu membuat masyarakat tidak takut karena ada polisi, ya. Kalau kita bicara dalam konteks kehidupan bernegara, Ibu Bapak sekalian, tugas dan fungsi dari negara itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban yang digambarkan seperti Nahwakerstat, ya, atau disebut dengan negara penjaga malam, negara polisi. Artinya
negara itu tidak akan melakukan apa-apa ketika masyarakatnya damai, ketika masyarakatnya aman. Nah, karena apa? Karena masyarakat merasa ada polisi di mana-mana, sehingga polisilah yang akan menjaga masyarakat itu untuk bisa melaksanakan seluruh haknya sebagai warga negara. Itu intinya yang kalau kita lihat berkaitan dengan polisi. Baik, nah sekarang kalau kita lihat lanjut, kalau kita lihat dari perspektif hak asasi manusia, Ibu Bapak, sesungguhnya sebelum adanya negara itu setiap manusia siapapun dia itu memiliki hak yang melekat pada hakikatnya sebagai manusia, semuanya, ya. Jadi setiap manusia itu memiliki hak yang melekat pada hakikat keberadaannya sebagai manusia. Itulah yang dikenal dengan nama human right as a value. Hak asasi manusia itu sebagai sebuah nilai. Hak asasi manusia itu inherent dalam setiap diri manusia. Maka menurut John Locke, hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang ini, ya, itu harus ada yang memastikan bahwa hak ini bisa dilaksanakan, hak ini bisa diwujudkan. Maka di situ dibutuhkan kehadiran negara, ya. Jadi intinya berarti negara itu hadir untuk memastikan bahwa semua orang itu bisa menikmati seluruh hak yang melekat pada hakikat keberadaannya sebagai manusia. Itu adalah bagian daripada demokrasi yang harus dijamin oleh negara. Karena apa? Karena produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif itu ternyata tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan substansi yang harusnya itu melindungi hak asasi manusia. Maka muncullah rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu menuntut, hai negara, kamu ketika membentuk undang-undang ini nggak cocok, tidak melibatkan tentang masyarakat, kan? Yang dikenal dengan meaningful participation, kan? Tidak melibatkan masyarakat. Nah, sehingga kemudian masyarakat itu turun ke lapangan. Yang lain, kalau ada sengketa di daerah, sengketa lahan, sengketa perkebunan, sengketa apapun, itu kemudian mereka tidak tampil di depan, mereka bikin kebijakannya, tapi yang disuruh di depan polisi, kan? Nah, jadi polisi itu yang selalu berada di garda terdepan untuk memastikan keamanan ketertiban yang ada di masyarakat. Jadi sesungguhnya yang berhadapan dengan masyarakat itu bukan polisi, tapi sesungguhnya itu yang berhadapan dengan masyarakat itu adalah pembentuk hukum dan lembaga yang berkewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum. Tetapi karena Polri itu adalah penegak hukum, itu berada di di bagian yang terdepan. Maka kalau kita lihat Ibu Bapak dari laporan yang disampaikan oleh Komnas HAM tahun 2022, ini yang terbanyak dilaporkan itu adalah Polri memang. Ya, jadi dari sejumlah kasus, ini yang tertinggi Polri itu 861 kasus, kemudian pemerintah pusat 494, korporasi ada 373. Ini yang dilaporkan kepada Komnas HAM. Ini artinya adalah bahwa sesungguhnya secara filosofis, Ibu Bapak sekalian, Polri itu adalah salah satu instrumen yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia itu terpenuhi. Jadi sesungguhnya Polri itu adalah bagian dari penegakan hak asasi manusia. Kita sebagai masyarakat itu sangat berharap Polri lah yang akan menegakkan hak asasi manusia. Jadi Polri jangan dimusuhi, gitu kan? Polri kemudian bukan menjadi lawan kita, tapi di dalam kehidupan berdemokrasi, di dalam kehidupan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Polri itu adalah friend of civil society, ya. Jadi Polri itu sebetulnya adalah partner dari masyarakat, partner demokrasi, partner dari penegakan hak asasi manusia. Nah, itu yang harus kita kedepankan. Oleh karenanya, ketika Komnas HAM itu bagaimana perlindungan hukumnya, Ibu Bapak, karena ini kalau slide terlalu lama gitu ya. Kalau kita perhatikan, kalau di dalam konteks perlindungan hukum, jadi yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, ketika demonstrasi itu
kemudian mendatangkan tindakan anarkis, maka di situ polisi bisa melakukan tindakan. Karena itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Telah melakukan perbuatan yang itu dilarang oleh undang-undang. Nah, itu bisa dilakukan oleh polisi di dalam rangka penegakan hukum. Tetapi yang tidak boleh dilakukan itu adalah ketika di dalam melakukan tindakan itu kemudian polisi menggunakan seluruh unsur kekerasan untuk bisa menghalau dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi atau demonstrasi. Kalau demonstrasi, maka pelaku demo itu kena tindak pidana